ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwani fillah, azanallahu wa yakum jami'an. Pertemuan kita kali ini ya, masih membahas bab ke-17, yaitu bab syafaat. Setelah kemarin di pekan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah ya. Muqaddimah yang perlu kita ketahui tentang konsep-konsep syafaat, kemudian juga macam-macamnya ya, kemudian juga ya, bagaimana cara untuk mendapatkannya. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ya, kitab Taqsimut Taqaid yang versi berbahasa Arab, membahas langsung dalil-dalil yang disebutkan di sini beserta penjelasannya. Baik, bab syafaat, bab tentang syafaat. Limadha ja'al musannifu bihadzal bab? Limadha artinya yaitu kenapa? Ja'al musannif membawakan, ja'a di sini diartikan dengan membawakan. Ya. Kenapa musannif membawakan bihadzal bab, bab ini? Kenapa musannif membawakan bab ini? Jawabannya ada dua poin. Yang pertama, libutlani syafa'atil asnam, untuk menunjukkan ya, artinya untuk ya. Butlan itu kebatilan atau batilnya syafa'atul asnam, syafaatnya para berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Menunjukkan batilnya syafaat orang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, musyrikin ya. Menunjukkan batilnya syafaat berhala-berhala yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Baik. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ya bahwasanya orang-orang musyrik yang di zaman Nabi SAW, mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala itu adalah Tuhan. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala itu adalah ya Tuhan itu sendiri. Tidak. Jadi berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka, yang mereka pahat dengan tangan-tangan mereka sendiri, itu hanyalah sebagai simbol atau perwujudan dari berhala-berhala yang mereka yakini. Itu yang sifatnya gaib. Yang sifatnya gaib. Entah itu roh orang soleh, entah itu ya jin, entah itu ya makhluk-makhluk yang lain, malaikat ataupun orang-orang soleh yang lain, mereka apa namanya mendimensikan itu ya, mewujudkan benda itu, mewujudkan roh-roh itu tadi dalam patung-patung yang mereka buat. Baik. Kemudian mereka meyakini bahwasanya tadi roh-roh orang soleh tadi atau roh jin itu tadi memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki kedudukan di sisi Allah, maka akhirnya mereka meminta kepada ya roh-roh orang soleh tersebut, ya, meminta supaya mendapatkan kedekatan atau meminta supaya diberikan kemudahan dalam hidupnya dan semacamnya. Ya, jadi mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tadi adalah ruh, dan roh ini memiliki apa namanya koneksi dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kalau nanti kita yang nanti jika mereka apa namanya menyembah roh tersebut, maka roh tersebut akan menyampaikan maksudnya kepada Allah supaya lebih mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Disebutkan di sini li'annal kuffar, karena orang-orang kafir ya'taqiduna, mereka meyakini annaha tashfa'u indallah, berhala tadi ya, eh, memberikan syafaat ya, di sisi Allah Azza wa Jalla ya. Jadi mereka meyakini berhala-berhala tadi ya, yang merupakan perwujudan dari roh-roh orang soleh tadi, bisa memberikan syafaat ya dari sisinya Allah Azza wa Jalla, menyampaikan maksud-maksud mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak lagi
menyembah Allah, namun mereka menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Ya, simbol dari roh-roh orang soleh tersebut. Ya. Mereka tidak lagi berdoa kepada Allah, namun berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Mereka tidak lagi sujud kepada Allah, namun sujud kepada berhala-berhala tersebut. Walaupun masih ada beberapa amalan-amalan yang merupakan peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seperti haji, ya, kemudian tawaf, kemudian juga apa namanya wukuf dan semacamnya yang masih mereka lakukan. Ya. Bahkan setiap tahun orang-orang Arab melakukan ibadah haji. Orang-orang musyrikin Arab mereka melakukan ibadah haji. Hanya saja hajinya menggunakan syariatnya Nabi Ibrahim yang sudah terkontaminasi, yang sudah tercampur dengan berbagai macam, ya, kemusyrikan, ya, syubhat-syubhat tertentu yang merusak esensi dari haji tersebut. Ya. Jadi masih ada beberapa amalan-amalan, ibadah-ibadah, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih ada di situ. Hanya saja semuanya terkontaminasi atau tercemar, terkotori dengan kesyirikan. Baik. Kembali ke sini, inilah alasan pertama kenapa bab ini merupakan bab yang sangat penting yang dimasukkan dalam kitab Tauhid. Supaya kita tahu tentang konsep syafaat yang mereka yakini dan kita juga tahu tentang batilnya, ya, apa yang mereka perbuat tersebut. Batilnya konsep tersebut. Mereka meyakini berhala itu adalah pemberi syafaat. Padahal syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang bisa untuk memberikan syafaat kecuali Allah. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Baik. Kemudian alasan kedua, li'anna Allah kamilul ilmi wal qudrati was sultan. Karena Allah Azza wa Jalla kamilul ilmi, yang maha sempurna ilmunya, ya. Wal qudrah, qudrah itu kemampuan. Was sultan, dan kerajaannya, kekuasaannya, kekuasaannya. Laisa kamulukid dunya. Allah tidak seperti raja-raja di dunia, ya. Tidak seperti para penguasa di dunia, entah itu raja, presiden ataupun, ya, perdana menteri dan sebagainya. Fahum bihajatin ila syufa'a. Mereka, hum di sini mereka raja-raja dunia tadi, bihajatin, membutuhkan, ila syufa'a, kepada para syufa'a, yaitu perantara. Kita diartikan di sini perantara atau para pembantu. Likusuri ilmihim, karena likusur, kusur itu artinya rendahnya, rendahnya ilmu mereka, wasultanihim, dan kekuasaan mereka, wa naqsi qudratihim, dan kurangnya kemampuan mereka, kurangnya kemampuan mereka. Fa yusa'iduhum asy-syufa'a'u fi dzalik. Maka mereka, ya, maka para syafaat tadi, para perantara tadi membantu raja-raja tersebut dalam hal tersebut, dalam menjalankan kekuasaan. Para menteri-menterinya, ya, para pembantu raja membantu, ya, apa namanya, tugasnya seorang raja, membantu seorang raja untuk, ya, menguasai atau mengatur daerah kekuasaannya. Fayatajarra'u 'alaihimus syufa'a. Maka mereka pun berani untuk memberikan syafaat pertolongan. Fayashfa'una biduni isti'dzan, ya. Fayatajarra'un, tajarra'un artinya berani, 'alaihimus syufa'a, untuk memberikan pertolongan kepada yang memintanya. Fayashfa'una biduni isti'dzan. Maka mereka menolong orang yang memintanya tanpa perlu minta izin kepada raja, ya. Dan ini ma'ruf, ya. Apabila seorang menteri banyak jasanya,
banyak jasanya. Kemudian ada orang-orang di bawahnya, ya, entah itu penguasa daerah setempat, pemerintahan daerah, yang dekat dengan menteri tersebut, maka sang menteri ini pasti akan berani atau mudah untuk memberikan akses-akses tertentu kepada penguasa-penguasa tersebut, ya, kepada para orang-orang yang meminta manfaat dari kekuasaannya. Ya, para menteri tersebut akan memberikan mereka pertolongan, memberikan mereka akses tanpa perlu harus menunggu persetujuan dari raja atau presiden. Dan ini banyak kita lihat dimanapun itu, ya, ada kejadian-kejadian seperti ini. Baik, ini manusia. Manusia, raja adalah orang yang lemah. Ya. Kemampuannya lemah, ilmunya lemah, kekuasaannya pun lemah. Tidak seperti Allah Azza wa Jalla. Raja butuh dengan para menteri, para pembantu. Ya. Namun Allah Azza wa Jalla tidaklah seperti manusia. Ya, tidaklah seperti raja manusia. Allah Azza wa Jalla maha sempurna ilmunya, mengetahui segala yang dibutuhkan hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla kekuasaannya begitu sempurna. Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Azza wa Jalla juga mampu untuk memberikan apapun yang diminta oleh hamba tersebut. Apapun yang terbesit dalam hamba tersebut, Allah Azza wa Jalla mampu untuk mengabulkannya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak boleh disamakan dengan makhluk. Apabila disamakan dengan makhluk, maka itu merupakan bentuk perendahan Allah. Ya, merendahkan Allah dan juga berbuat syirik. Artinya dia menyamakan makhluk seperti Tuhan, atau kebalikannya, dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dan tentu saja ini merupakan bentuk, ya, kekufuran. Maka meminta syafaat kepada makhluk adalah bentuk kekufuran. Baik, di sini disebutkan dalil-dalil tentang syafaat. Yang pertama adalah wa anzir bihil ladzina yakhafun ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang takut, ya, ayyuhsyaru ila rabbihim, bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Anzir artinya berilah peringatan. Bisa dicek di catatannya, catatan. Wa anzir bihil ladzina yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Baik. Kita lihat di sini. Dan berilah peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pemberi pertolongan selain Dia, selain Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah Azza wa Jalla. Allah menafikan syafaat yang dimintakan kepada selain Allah tanpa izin dari Allah. Menafikan kepemilikan syafaat dari selain Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang telah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Ya, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, mereka yang mereka seru tersebut, ya, yang diseru atau yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka tidak sekalipun memiliki syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya. Ya. Jadi sesembahan orang musyrik tidak memiliki hak syafaat, ya, hak untuk memberikan pertolongan. Inilah inti dari dalil pertama. Seperti misalnya apabila ada orang yang menyembah malaikat, misalnya ada orang-orang musyrikin Arab yang menyembah malaikat, maka malaikat tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka karena banyak sekali penghalang-penghalang dari hal tersebut, ya. Pertama karena mereka adalah orang musyrik. Kemudian bahwasanya hak syafaat, ya, izin untuk memberikan pertolongan itu harus mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jika Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan, maka tidak akan ada
syafaat bagi mereka dari para malaikat. Baik, ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua, kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, kullillah asy-syafa'atu jami'ah. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, hanya milik Allah syafaat pertolongan itu semuanya. Ya. Pada lafaz lillahi syafa'ah, hanya milik Allah syafaat sebagai bentuk pembatasan kepemilikan syafaat. Dan kaidah nahwu taqdim ma haqquhu ta'khir, mendahulukan yang harusnya diakhirkan, menunjukkan pembatasan. Ya. Karena asalnya dalam bahasa Arab normalnya adalah asy-syafa'atu lillah. Asy-syafa'at sebagai mubtada, lillah sebagai khobar. Namun di sini dimajukan, khobarnya dimajukan dari mubtada'nya. Lillahi syafa'ah. Ya. Jadi lillah ini adalah khobar, asy-syafa'ah adalah mubtada. Maka memajukan takdim mahakkuhu ta'khir, memajukan khobar yang harusnya dia ada di belakang, menunjukkan pembatasan. Pembatasan bahwasanya syafaat adalah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Hanya milik Allah segala syafaat. Ya. Jadi maknanya adalah hanya Allah lah pemilik syafaat, maka tidak boleh meminta syafaat kepada yang tidak memilikinya. Yaitu semua entitas selain Allah Azza wa Jalla. Misalnya meminta kepada para orang soleh, kepada para nabi, kepada para malaikat. Seorang hamba manusia langsung meminta kepada malaikat, ya, ketika dia di dunia, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Misalnya ada orang di dunia ini meminta kepada malaikat, ya malaikat Jibril, tolong berikan aku syafaat, tolong berikan aku pertolongan. Maka ini merupakan perbuatan yang melampaui batas. Ya. Karena dia nanti berdoanya kepada Jibril, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia berdoa kepada Jibril, maka dia telah menundukkan diri kepada Jibril. Dia telah menyembah Jibril alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika seorang meminta kepada Jibril, maka dia telah beribadah kepada Jibril. Maka ibadah kepada selain Allah merupakan syirik. Maka yang benar adalah langsung memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikanlah malaikat Jibril sebagai pemberi syafaat bagiku kelak di akhirat. Jadi, yang selayaknya dipanjatkan oleh seorang muslim adalah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat bagiku. Ya Allah, jadikanlah malaikat Jibril sebagai pemberi syafaat bagiku. Ya Allah, jadikanlah orang-orang saleh, para ulama, para sahabat, ya, para tabi'in, para salafus saleh sebagai pemberi syafaat bagiku. Ya, jadi doanya seperti itu. Memintanya kepada Allah, bukan kepada mereka, bukan kepada para nabi, bukan kepada orang soleh, bukan kepada malaikat. Ya. Kenapa? Karena ketika meminta kepada mereka, maka itu menunjukkan orang tersebut beribadah kepada mereka. Ya. Dan beribadah kepada mereka adalah kesyirikan. Baik. Kemudian dalil ketiga, kita lanjutkan dulu sebentar. Wa qawlihi ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Lafaz 'indahu berarti menunjukkan bahwasanya dia memiliki kedudukan di sisi Allah, seperti Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Para nabi, para malaikat, ya, orang-orang soleh, semuanya memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun, apakah para nabi bisa memberikan pertolongan kepada umatnya dengan sendirinya tanpa harus minta izin kepada Allah? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin para nabi langsung memberikan pertolongan kepada umatnya tanpa minta izin dulu kepada Allah. Karena nggak mungkin para nabi, ya, melakukan hal demikian. Itu berarti bentuk kekurangan ajaran kepada Allah. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin para nabi langsung memberikan syafaat apa yang sesuai dengan apa yang dia mau. Tidak mungkin.
Para malaikat juga tidak mungkin melakukan seperti itu, tidak langsung memberikan pertolongan kepada manusia tanpa meminta izin kepada Allah. Jadi semuanya nanti mereka akan meminta izin kepada Allah. Ya Allah, ya, aku minta izin darimu untuk memberikan pertolongan kepada si fulan, si fulan, si fulan, karena dia ahli tauhid dan seterusnya. Ya. Baik, perhatikan di situ illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Yakni tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali jika telah mendapatkan izin darinya. Sang peminta syafaat tidak memiliki kebebasan dalam memberikan pertolongan syafaat. Ya. Ya. Peminta syafaat di sini tadi adalah para nabi, malaikat, orang-orang soleh tidak memiliki kebebasan dalam memberikan pertolongan atau syafaat. Dan Allah memberikan hak syafaat bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jadi nanti mereka harus minta izin kepada Allah dan Allah nanti akan memberikan izin. Ya, Allah akan tentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan pertolongan tersebut. Mana hamba-hamba yang berhak untuk ditolong. Dan tadi syarat untuk mendapatkan syafaat tersebut, syarat untuk mendapatkan pertolongan para orang soleh ini adalah dia harus ahli tauhid. Ya, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak berbuat syirik. Ketika dia di dunia berbuat syirik, maka dia tidak boleh untuk mendapatkan syafaat. Baik. Kemudian dalil keempat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin, betapa banyak malaikat di langit, ya, fis samawat, yang ada di langit, malaikat Jibril, Mikail, ya, Israfil, ya. Kemudian malaikat yang menjaga awan, ya, malaikat yang memikul arsy, ya, malaikat yang tawaf di Sidratul Muntaha, malaikat yang ada di langit bertasbih kepada Allah dan seterusnya. La tughni syafa'atuhum syai'an. Pertolongan mereka sedikit pun tidak akan berguna illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali apabila Allah telah mengizinkannya untuk diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi, ya. Jadi syarat syafaat harus ada izin, telah mengizinkan satu milik, kemudian dia ridhoi. Ya. Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat, untuk orang tersebut memberikan syafaat. Kemudian yang kedua adalah Allah meridhoi orang yang nanti akan diberikan syafaat. Ya. Jadi kita tulis sedikit di sini. Allah mengizinkan, langsung saja ya, contohnya Nabi Muhammad Rasulullah untuk memberikan syafaat atau pertolongan Jangan itu minum dong Pak. Sambil itu tadi malam itu Mak. dan Allah meridhoi hamba-hamba yang akan diberikan kepadanya syafaat atau pertolongan. Ya. Jadi itulah maknanya. Allah Azza wa Jalla akan mengizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat. Itu yang pertama. Ya. Ini enggak hanya Rasulullah saja ya, para malaikat, ya, kemudian para sahabat, para sholihin, itu semuanya bisa memberikan pertolongan. Tapi harus dapat izin dulu. Dan insya Allah semuanya akan mendapatkan izinnya. Kemudian yang kedua adalah Allah akan meridhoi, syarat untuk mendapatkan terjadi syafaat adalah Allah meridhoi hamba-hamba yang akan diberikan kepada syafaat atau pertolongan, yaitu para ahli tauhid, para muwahhid, para ahli tauhid, orang-orang yang meninggal dalam bertauhid.
Selain muwahhid, ya orang-orang yang meninggal dalam kondisi syirik, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meninggal dalam kondisi syirik, kondisi kafir, mereka tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan dari para salihin, para malaikat, dan seterusnya. Baik, itu dalil keempat. Kemudian dalil kelima, wa qawlihi qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Terlihat terjemahannya. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah, katakanlah ya Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna misqala dzarrah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun fis samawati wal fil ardh, baik itu di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka juga sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya dalam mengatur alam semesta. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidaklah berguna syafaat pertolongan di sisinya kecuali bagi orang-orang yang diizinkannya. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidak akan berguna syafaat atau pertolongan di sisinya kecuali bagi siapa saja yang diizinkannya. Allah menafikan manfaat syafaat bagi seorang pun di sisinya kecuali jika telah mendapatkan izin darinya. Baik. Di sini dari ayat ini bisa disebutkan bahwasanya tidak ada satupun yang membantu Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan alam semesta. Jadi yang menciptakannya adalah Allah sendiri. Semua alam semesta ini penciptanya hanyalah Allah semata. Wa ma lahum fihima min syirkin. Gak ada sekutu dalam penciptaan alam semesta. Artinya yang disembah orang-orang musyrik itu, baik itu para malaikat. Para malaikat tidak membantu penciptaan alam semesta. Wa ma lahum minhum min zahir, dan juga para orang-orang yang mereka sembah tersebut tidak mampu untuk mengatur atau membantu kepengurusan alam semesta. Tidak ada satupun orang-orang soleh yang membantu mengurus alam semesta ini. Ya, jadi yang mengurus alam semesta ini semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka itu menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi, tidak ada satupun yang berhak untuk ditunduki, ya, atau apa namanya direndahkan diri kepadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina. Tidaklah berguna syafaat pertolongan di sisinya kecuali bagi orang yang diizinkannya. Baik, kita lanjut ke dalil yang berikutnya. Sudah dalil yang kelima ya. Baik, dari dalil ini, 5 dalil ini ada yang ingin ditanyakan mungkin dalil tadi. Jika ada yang ingin menanyakan tentang dalil-dalilnya, silakan.
Kita lanjutkan. Aqsamus syafa'ah, macam-macam syafaat. Hiya at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. Menjadikan perantara kepada sesuatu yang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Ya. Macam-macam syafaat di sini ada musbatatun, yaitu yang ditetapkan oleh Allah. Asbatahallahu li nafsihi. Ya, yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya. Jadi Allah memang menetapkan bahwasanya nanti ada para hambanya di antara para hamba-hambanya yang akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Ya. Itu para nabi. Para nabi nanti akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Inilah yang ditetapkan. Allah menetapkan hal tersebut. Wa tutlabu minhu bisyurutin, dan cara untuk mendapatkan syafaat tersebut, ya, cara supaya kita untuk mendapatkannya adalah dengan al-idnu bisyafa'ah. Allah harus mengizinkan si pemberi syafaat tersebut. Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-ridha 'anil syafi', ini dirinci lagi ya. Allah juga meridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat tersebut. Dan yang ketiga ar-ridha 'anil masyfu'i lah. Dan Allah Azza wa Jalla juga meridhai yang akan diberikan syafaat kepadanya. Jadi tiga hal yang harus terjadi untuk bisa mendapatkan syafaat tersebut. Ya, di sini ya, bisa kita lihat izin dari Allah untuk si pemberi syafaat, contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ridha Allah untuk si pemberi syafaat, Allah meridai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas. Dan kemudian ridha Allah untuk yang akan diberikan syafaat, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya adalah kita tinggal di poin ketiga ini, yang C ini tadi. Apakah kita berhak untuk mendapatkan ridha Allah sehingga diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW? Inilah yang harus kita fokus di sini. Kita fokus di sini. Syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah meninggal dalam kondisi tauhid, atau semasa hidupnya menjadi ahli tauhid dan meninggal di atas tauhid. Itu merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat. Apabila tidak melakukan hal demikian, berbuat syirik, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ridha Allah dan tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Baik. Kemudian syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Wahiyallati nafahal Quran, yaitu yang dinafikan dalam Al-Quran, yaitu Allah nafikan dalam Al-Quran. Wahiyallati tudlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Wahiyallati fiha asyirkul akbar. Yaitu syafaat yang dimintakan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dan hukumnya adalah syirik akbar. Bisa kita lihat di sini ya, syafaat manfiyah. Yaitu syafaat yang Allah nafikan. Yang mana syafaat itu dimintakan kepada selain Allah. Contohnya seperti ucapan orang-orang musyrik, ya Sayyidi fulan syafi'ni, tolong aku. Ya malaikat fulan, tolong aku. Ucapan-ucapan tersebut yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Ya Sayyidi fulan, berikan aku syafaatmu, ya, dan seterusnya. Kau adalah orang soleh, tolong berikan aku syafaat. Maka itu semuanya menunjukkan bahwasannya dia meminta syafaat kepadanya, dan meminta syafaat termasuk bentuk doa. Ya. Meminta syafaat, meminta itu sendiri adalah doa. Ya. Meminta syafaat berarti merupakan salah satu bentuk doa. Ketika doa ditujukan kepada selain Allah, maka itu hukumnya adalah syirik akbar. Hukumnya syirik akbar. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan syafaat, ya, kecuali tadi mendapatkan izin dan ridha Allah. Maka meminta hal dalam hal yang tidak dimampukan oleh makhluk,
hukumnya adalah syirik akbar. Termasuk syafaat manfiyah juga, syafaat yang tidak diizinkan Allah, seperti syafaat bagi orang-orang musyrik. Orang-orang yang meninggal dalam kondisi syirik, dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Baik. Kemudian di sini di poin ketiga, fima yaqdiru alaihi al-'abdu, yaitu syafaat dalam konteks duniawi, wa hadhihi tasihhu bi syartin ay yakuna syafi'u hayyan qadiran hadiran sababan. Ketika seorang membutuhkan pertolongan kepada makhluk lain, ya, misalnya rakyat jelata butuh pertolongan kepada para menteri untuk bisa menyampaikan aspirasinya ke raja atau presiden, maka ini boleh hukumnya mencari pertolongan, ya, mencari perantara, hukumnya boleh dengan syarat hayyan, dia harus orang yang masih hidup, qadiran, maksudnya dia mampu untuk mendengar, mampu untuk memahami, mampu untuk menyampaikan itu kepada raja. Hadiran, dan dia bisa hadir, dia itu hadir, artinya dia ada di tempat, ya, bisa didatangi secara langsung, ya, ataupun dengan telepon dan semacamnya. Kemudian sababan hanya diyakini sebagai sebab saja, hanya sebagai sebab akan terjadinya sesuatu tersebut. Baik, tadi sudah ada di eh, PDF yang kami share di situ. Baik. Kemudian dalam kemarin kita sudah bahas, ya, syafaat-syafaat khusus Nabi, syafaatul uzma, syafaat untuk pamannya yaitu Abu Talib, kemudian syafaat untuk membuka pintu surga. Kemudian ada yang jenis kedua, syafaat umum dari Nabi SAW dan juga dari malaikat ataupun orang-orang soleh, ya, atau juga anak kecil yang meninggal dalam kondisi belum balik, mereka juga bisa memberikan syafaat atau pertolongan berupa mengangkat derajat orang mukminin di surga, ya. Kemudian mencegah orang-orang muwahhid, orang-orang Islam untuk masuk neraka. Kemudian juga mengeluarkan mereka dari surga, meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari surga. Baik, demikian.